Halo guys, balik lagi di GeoTV. Hari ini aku lagi ada di Citraland. Nah, rumah yang cantik satu ini itu ukurannya 10 kali 20 teman-teman. Nah, rumahnya ini cantik ya, dari depan sudah ada banyak banget permainan fasad marmer travertine dan juga sudah ada garasinya. Sebelum itu aku mau tunjukin di row jalannya dulu nih teman-teman. Nah, row jalannya sudah selega ini dan ini masih masuk wilayah Citraland utama. Ada di klaster Stamford teman-teman di sini. Nah, kalau Stamford itu memang sudah jadi inceran banyak banget keluarga mau pindah move ke Citraland. Nah, karena dia tuh dekat sama sekolah, pusat makanan kayak G-Work, itu enak. Untuk harga dan spesifikasi detail bangunan kalian silakan dicek di deskripsi aku. Di situ sudah ada harga yang paling update. Untuk harga segitu menurut aku sudah opsi yang paling lengkap. Kenapa enggak? Karena sudah dapat garasi seperti ini teman-teman ya. Selain garasi, carportnya pun juga udah muat dengan 2 mobil. Nah, ini carportnya nggak main-main, ini jumbo banget seperti ini. Jadi kalau kalian punya Alphard mau dalam simpen di dalam garasi pun juga oke. Sisanya mau taruh di sini juga oke. Nah, biasanya fasad-fasad itu kan kalau modern-modern seperti ini tuh long last teman-teman. Jadi kalian nggak perlu perbaiki fasad kayak berapa tahun sekali gitu, nggak perlu ya. Ini sudah cakep banget seperti ini dan juga sudah cukup rapi. Ini rumahnya baru grass dan juga siap huni. Nah, kalau misalkan kalian mau tanya di bawahnya ini pakai apa? Nah, ini pakai batu alam teman-teman seperti ini. Tuh, cakep banget. Jadi misalkan perawatannya itu gampang teman-teman. Jadi kalian nggak perlu kayak berapa tahun sekali ngecat lagi, nggak perlu seperti itu. Nah, untuk taman kalian nggak perlu khawatir, di sini sudah ada taman. Tamannya sudah pakai rumput gajah tipis-tipis seperti ini, supaya kalau kalian ada tanaman kesukaan tinggal kalian tambahin lagi di area sini. Tapi biasanya menurut aku ya, biasanya kalau buat teman-teman yang suka banget nongkrong di depan rumah bisa dijadiin tek kayu ataupun dikasih bench-bench kecil lagi juga boleh. Nah, di sini sudah ada tutupan kanopi sedikit seperti ini dari atas. Nah, atas ini kan ada balkoni menutupi di area teras depan seperti ini. Yang perlu kalian tambahin itu adalah kanopi di area sebelah carport sebelah ini, teman-teman. Mungkin aku perlu kasih saran itu kanopinya kasih yang modelnya kaca tempered blur ya, supaya mataharinya juga masih bisa masuk, tapi tetap cantik nggak menutupi fasad rumah. Oh ya, ini adalah detail yang aku mau tunjukin ke kalian seperti ini. Ini adalah cat bertekstur atau bisa kita sebut adalah cat kamprot, yang mana ini cat kamprotnya menurut aku sudah cukup rapi seperti ini dan ada motifnya warna putih ya. Biasanya cat kamprot yang zaman dulu tuh tekniknya dilempar-lempar gitu ya teman-teman, terus digeser-geser seperti ini. Tapi sekarang zaman udah modern, jadi tinggal disemprot, makanya finishingnya looksnya lebih rapi kayak gini. Lanjut, kita mau bahas di area pintu masuknya. Nah, ini di pintu masuknya udah pakai pintu yang double door seperti ini teman-teman ya. Ini masih baru, udah diplastikin kayak gini. Nah, memang di sini belum yang smart lock. Nanti kalian tinggal tambahin aja. Menurut aku itu juga cukup murah. Kalau kalian mau kasih rekomendasi merek smart locknya model apa, aku bisa kasih linknya di komen seperti itu. Oh ya teman-teman, di sini untuk area terasnya itu sudah pakai marmer juga seperti ini ya. Yuk kita lanjut ke dalam. So guys, jadi inilah pakan kalau misalkan kita lagi di dalam rumahnya seperti ini. Memang area layoutnya ini menurut aku enak banget ya, jadi open space menuju ke arah sana. Tapi bedanya kalian kalau ini dijadikan area apa, terus nextnya mau dijadikan area apa, itu berdasarkan drop ceiling. Di sini ada drop ceiling lagi, mungkin bisa jadi area foyer ataupun ruang tamu. Kalian tinggal mainin sekat aja teman-teman di sini, karena ini kan memanjang sampai ke arah sana. Nah, di sini tuh enaknya area powder room-nya itu nggak terlalu masuk. Jadi kalau misalkan ada tamu, kalian sekat di area sebelah sini, seret langsung masuk ke area powder room-nya. Nah, ini powder room-nya menurut aku juga nggak main-main teman-teman ya. Sampai ke atas granitnya seperti ini. Jadi looks-nya tuh tetap mewah kalau kita nerima tamu dan juga ada showernya. Loh, kan lengkap kan? Dan ini sudah ada pembatas kacanya tempered glass seperti ini. Gila, keren banget. Ini masih ada dapat ventilasi dan juga skylight teman-teman di area sebelah sini. Nah, kita sekarang mau menuju ke area ruang utamanya nih. Waduh, nyaman banget ya.
Di sini kalian bisa jadi area makan dan juga sekaligus area nonton TV bareng keluarga. Dimana ini kalian lihat atas aku ada drop ceiling yang cantik banget kayak gini. Wah, keren ya. Jadi kalian bisa ngerasain vibes mewah tinggal di area rumah Citraland. Nah, dari drop ceiling yang cukup unik seperti ini teman-teman. Itu ada saluran AC juga. Nah, kalau menurut aku AC ini kalian pasangin 2 PK aja udah cukup ya di area sebelah sini. Dan kalau misalkan makan mungkin di area sebelah situ ya gue ya. Itu ada di area makan. Terus nonton TV-nya sebelah sini. Karena di sini sudah ada beberapa kabel-kabel seperti ini teman-teman ya. Nah, ini lagi proses finishing untuk area pantry. Nah, ini kalian dapetin area pantry-nya seperti ini, jadi sekaligus sama jadi satu sama table island-nya kayak gini. Biasanya kalau pantry itu kan untuk masak-masak yang ringan-ringan ya, kayak ngangetin makanan, makanya ada area pantry seperti ini teman-teman ya. Ini udah lengkap, kitchen kabinetnya full sampai ke atas, dan ini menurut aku sudah cukup lengkap juga untuk menaruh ini dispenser teman-teman di area sini. Nah, nanti sofanya mungkin bisa di area sini atau teman-teman ya, kalau kalian nggak mau terlalu sempit kok, maksudnya segala aktivitas mau dijadiin satu di ruangan ini, karena di tengah itu nanti ada area split level yang multifungsi, kalian bisa jadiin area living room lagi di situ. Nah, di belakang ini masih dapetin halaman yang menurut aku juga cukup nyaman, biasa kita pakai aktivitas nggak terlalu melulu di dalam ruangan teman-teman. Di sini pun juga udah cantik banget, sudah ada dudukannya kayak gini. Wow ya, kalian nggak perlu pasangin bench lagi kan udah ada dudukan gini, dan ini outdoor enak banget. Jadi buat sirkulasi udara, cahaya ya. Jadi kalau misalkan siang nggak terlalu butuh lampu, di sini tetap terang. Dan di belakang udah pakai cat bertekstur, ada tali airnya. Jadi kalau hujan itu tetap mengalir sempurna dan juga nggak terlalu banyak nyiprat seperti itu. Nah, ini ada stepnya juga teman-teman, ada rumput sintetis ya di sini. Terus ini kusennya udah bagus ya, ini udah pakai yang finish good teman-teman di sini. Punya Madela ya, mereknya punya Madela di sini. Jadi kalau misalkan kita pakai kusen yang memang high grade, itu bagusnya kalau kita ada cuaca yang badai, hujan dan lain-lain, ini lebih kokoh dan juga tahan lama. Nah, kalau misalkan kalian mau tinggal sama keluarga, orang tua, ataupun mau ada bisnis kecil-kecilan, nih cocok banget. Karena ada satu kamar di lantai yang pertama, ukurannya menurut aku nih juga oke teman-teman ya. Aku mau coba ukur dulu di sini. Nah, di sini lebarnya di 3,6, kurang lebih sama lah ya. Kurang lebih 3,6 kali 3,7, berarti hampir kotak ya teman-teman di area sini. Dan enaknya tuh ada ini jendelanya teman-teman, jadi kita tetap bisa nikmatin area taman di sebelah sini. Nah, kalau misalkan mau pasangin wardrobe di area sini, ini ada little walk-in closet seperti ini, ada spotlightnya juga tuh, cakep ya. Nah, kamar mandi dalamnya ini enak ya, wah nyaman, tetepan. Jadi kalau misalkan, makanya aku bilang kalau misalkan ada small office atau tinggal bareng orang tua, enak karena kamar mandinya tuh dalam kayak gini. Ada showernya, pembatas tempered glass kayak gini, lengkap teman-teman. Di sini semua kamarnya tuh kamar mandi dalam. So guys, namanya aja rumah mewah ya, pasti ada 2 dapur, wet kitchen sama dry kitchen. Nah, ini adalah wet kitchennya, dapur basah, dimana sudah lengkap area untuk menaruh kompor dan juga bumbu-bumbunya. Ini gede ya, sampai ke arah sini dan juga ke arah sana, jadi 2 sisi. Kalau misalkan mau taruh kayak bahan-bahan makanan di area sini juga bisa, jadi kulkas juga ya teman-teman. Cukup gede loh di sini, jadi kalau misalkan ada request dapur basahnya yang besar, kalian boleh lah ya pilih yang ini. Nah, di sebelah sini tangga ini kan juga ada space, jadi kalian mau taruh bahan-bahan makanan itu juga boleh di sini. Kalau kalian mau pasangin kitchen cabinet, di atas ini juga masih tinggi teman-teman ya. Nah, gitu kan kalian pasangin kitchen cabinet. Dan kalau menurut aku pasangin kitchen cabinet itu juga nggak harus melulu pakai interior ya. Sekarang ada yang dijual terpisah. Di sini area garasi teman-teman ya. Menurut aku juga cukup oke. Kalau kalian mau taruh mobil Alphard itu juga masih
muat banget di sini. Sudah ada pintu slidingnya yang seperti ini. Itu masih diplastikin ya, jadi masih baru. Kalau kalian mau tambahin yang modelnya elektrik, mungkin bisa langsung pasang terpisah di area di atasnya sebelah situ. Nah, di sini juga ada satu kamar mandi teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ada pegawai dan lain-lain, kamar mandinya di situ. Jadi nggak terlalu masuk ke dalam. Nah, di sini ada tangga juga menuju ke area. Aku mau naik aja ya. Di sini, menurut aku tangganya juga cukup enak dan terang. Di sini ada kamar teman-teman ya. Nah, yang mana di sini tuh sebenarnya nyambung ke arah lantai 2 yang dimana tempat para owner ini berkumpul gitu loh teman-teman. Tapi juga sudah dipisahin sama pintu dan ada tangga monyet kalau misalkan kita mau ada tukang mau bener-benerin apa dan lain-lain. Nah, untuk kamar ART-nya ada di sebelah sini teman-teman. Tuh. Jadi laundry area bisa kalian fungsikan di area sebelah sini. Tangganya ini pun juga udah pakai marmer teman-teman ya, bagus banget, cantik, dan udah pakai pegangan yang stainless seperti ini, tapi bawahnya tuh udah pakai kaca temper. Jadi looks mewahnya tuh masih bisa dapat. Nah, ini yang aku bilang tadi area split levelnya teman-teman, yang bisa jadi multifungsi area. Kalian lihat ya, ini cukup tinggi ya. Aku mau ukurin dulu ini tingginya tuh kira-kira seberapa sih? Ya kan? Jadi makanya kok kelihatannya tuh ngeplong banget gitu loh ya. 4,5 meter teman-teman di sini ya. Udah cantik, ada drop ceilingnya, udah ada kabelnya. Jadi kalau kalian mau tambahin yang chandelier, lampu gantung, wah gila, cakep banget. Aku sih berani bilang ini adalah split level termurah se-area Citraland untuk saat ini teman-teman. Oh, kalian dapetin jendela juga kayak gini. Tapi yang bisa dibuka cuma yang sisi sini sama sisi sini ya, menghadap ke depan fasad rumah. Ada ide nggak? Ruangan sini mau dijadiin apa? Ayo, kalau aku sih buat nonton TV ya teman-teman. Jadi nonton TV-nya di sini, di bawah itu cuma buat tamu, makan. Di sini aku bisa main game apa segala macam. Kalau misalnya ada tamu biar lebih private. Nah, untuk kamar-kamarnya di bawah kan ada 1, di atas tuh ada 3. Gitu teman-teman. Ini ada naik tangga sedikit ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, semua kamarnya tuh berkumpul di sini. Tapi enaknya kan aku seperti yang lo bilang tadi, kamar mandi dalam di sini 1 dan juga 2. Mau kemana dulu nih? Ini ya. Tuh. Pintunya tuh semua di sini tuh warnanya hitam. Jadi kelihatannya tuh gagah teman-teman ya. Tuh kayak gini. Kamar mandi dalamnya. Nah, kalau yang di wastafelnya ini udah pakai marmer juga teman-teman seperti ini. Nanti akan dipasang keran ya teman-teman di sini. Ini kan masih proses finishing. Nah, kalau cermin aku kurang tahu sih ya, ada atau enggak, tapi soalnya ada ininya, kabelnya. Mungkin buat tambahin lampu LED. Yang pasti ini sanitarinya semua lengkap ya, pakai merek Toto, ada showernya juga, hand shower, dan dapetin skylight seperti itu. Nah, skylight itu sekarang berfungsi kalau misalkan kita mandi itu supaya nggak terlalu gelap teman-teman ya, enak. Nah, kamarnya yang ini ukurannya kurang lebih sama kayak kamar yang di bawah. Jadi kayak atas bawah gitu loh teman-teman. Jadi kalian bisa fungsiin buat kamar anak. Ini ada jendela juga yang bisa kalian buka. Tuh buat lihat tuh di bawah itu ada apa gitu kan, ada taman, ada misalkan kita lagi pelihara hewan peliharaan gitu, enak ya, ada drop ceiling juga dan beberapa lampu spotlightnya juga. Lanjut, di sebelah kan ada kamar lagi teman-teman ya. Tuh ada kamar lagi. Kalau yang ini menurut aku nih kamar utama ya gue ya, kamar utama. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kamar yang di belakang mau aku jadiin balkon, nyambung sama kamar yang ada di sebelah, bisa nggak? Sebenarnya bisa. Nah, di sini teman-teman, kalian bisa tambahin balkon di area sini, seret memanjang sampai ke arah sana. Jadi belakang ini masih ada tutupan sedikit dari balkon yang ada di sini. Cuman memang harus jebol ya, harus jebol ke arah sana teman-teman. Kasurnya di sebelah sini, TV, ada drop ceiling, pasangin AC, walk-in closet yang letter L seperti ini. Meja rias juga pasti masih muat ya di sini. Nah, ini kurang lebih itu materialnya sama di sini, nggak ada dibedain satupun.
Jadi memang kerasa mewahnya tuh sampai ke lantai kedua, lantai pertama, ada skylightnya juga teman-teman. Jadi nggak perlu rebutan ya di sini. Lanjut lagi kita ke kamarnya. Nah, yang di kamar yang di sini menurut aku ini lebih besar dari kamar yang tadi. Berarti ini adalah kamar utama teman-teman. Yang tadi besar mungkin bisa jadi kamar tidur anak cewek. Kan biasanya kalau cewek bajunya lebih banyak. Ini kasurnya. Waduh, kalau kalian kasurnya custom, ya kasur king size custom masih muat teman-teman ya. Bayangin nih tidur di sini, nikmatin drop ceiling, dapat private balcony. Nih, enaknya kalau private balcony itu kalian bisa duduk-duduk nyantai di area sini. Ini cat kamprotnya yang sebelah sini tuh sampai ke atas. Tapi yang marmernya ada di sebelah sini teman-teman. Nah, ini yang ada area marmernya. Kalian bisa nikmatin sampai ke lantai yang kedua. Di klaster yang ini tuh enak teman-teman ya, karena sudah klaster yang sudah mateng, banyak banget tumbuhan pohon hijaunya, macet itu udah kelihatan asri, dan ya kemana-mana itu enak teman-teman. Di area sebelah sini, sebentar lagi kan juga ada bakalan radiarot yang mau jadi ke arah PTC. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, di sini area walk-in closetnya pastinya lebih gede teman-teman tuh sebelah sini. Wah, kalau aku ya pasangin walk-in closet itu nggak nanggung-nanggung, full sampai ke atas. Terus gimana? Cece kan pendek, sampai ke atas tuh kayak apa? Ya tinggal beli tangga lah teman-teman sampai ke atas. Supaya apa? Di atas itu nggak ada debu. Jadi kalian jangan nyisain sedikit-sedikit kayak gitu ya. Nah, ini kamar mandi dalamnya. Kalau yang ini karena kamar mandi buat kamar utama, dapetin ininya tuh dua sisi. Tempered glaze-nya dari sebelah sini dan juga sebelah sini. Kenapa kok harus dua sisi? Karena klosetnya tuh sebelah sini. Jadi kalau mandi, seret nggak nyiprat sampai ke arah sana teman-teman gitu. Ya, sebaliknya kalau kita mandinya begini, nggak terlalu nyiprat untuk ke arah wastafel sebelah sini. Nah, tapi kalau ini wastafelnya juga ada shower niche-nya nih, cakep ya teman-teman. Di sini untuk saklarnya pun juga warnanya hitam. Bagus ya. Jadi kelihatannya tuh matching sama pintu-pintunya kayak gini. Wah, ada skylightnya juga. Mantep banget teman-teman. So guys, kalau misalkan budget kalian memang sudah segitu dan carinya itu yang ada garasinya, jujur aku karena sudah muter-muter di area Citraland, itu memang cukup terbatas ya pilihannya. Kalau nggak rumah lama, ya lama banget yang harus kalian renovasi. Nah, kalau kalian nemu video ini, rumahnya baru keras, ada garasinya, harga affordable, lokasinya juga terdepan. So, nunggu apa lagi? Aku tunggu kalian survei bareng Property Q. Ini nomor WhatsApp aku, jangan lupa follow kami di sosial media lainnya, and see you on the next video. Bye!